Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Ari Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 10, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal refleksi dua mingguan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Pada kesempatan ini, saya akan menulis mengenai jurnal refleksi dua mingguan pada modul 2.2 tentang kompetensi sosial emosional. Jurnal ini sebagai refleksi diri saya dan merupakan tugas wajib yang saya harus kerjakan selama mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Dan kedepannya wajib dikerjakan secara rutin selama 2 mingguan oleh calon guru penggerak. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 4F atau Fact, Feeling, Finding, dan Picture yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway atau disebut juga 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dimulai pada tanggal 24 Juni 2024 setelah sebelumnya pembelajaran modul 2.1 tentang bagaimana mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar sesuai kebutuhan belajar murid atau disebut juga pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Pembelajaran modul 2.2 ini dimulai dari diri banyak sekali materi dan video yang ada di LMS yang dapat meningkatkan pengetahuan saya di modul 2.2 ini, serta diberikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman yang pernah saya alami berhubungan dengan tugas sebagai pendidik yang berkaitan dengan sosial dan emosional di sekolah, bagaimana kita menghadapi krisis, bagaimana kita dapat bangkit dari krisis, serta apa yang kita pelajari dari krisis tersebut. Kemudian dilanjut dengan eksplorasi konsep yang berisi materi-materi tentang kompetensi sosial emosional. Dalam modul 2.2 ini, saya belajar bagaimana menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Castle bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Serta kita dapat mengetahui beberapa strategi atau teknik stop serta focus yang sangat bermanfaat bagi saya dalam mengelola kelas agar tercipta kelas yang kondusif, ditambah lagi mengenai penguatan KSE pada tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan. Pada tugas membuat RPP yang memuat KSE, saya membuat RPP yang mengintegrasikan KSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya, saya merasa kesulitan menyusun RPP tersebut karena selama ini belum mengerti dan memahami RPP dengan sintak-sintak model pembelajarannya. Setelah saya banyak belajar dan juga berkonsultasi dan mendengarkan dari narasumber dan khususnya dari Pak Suratna, akhirnya saya banyak tahu dalam membuat RPP secara lengkap sesuai KSE. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Saya merasa bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap pengalaman serta wawasan saya dalam profesi guru penggerak ini. Modul 2.2 memang memberi saya banyak ilmu mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Karena memang saya akui, bagi seorang guru terkadang sulit dalam mengontrol emosi seperti emosi akan marah maupun yang lain-lain. Pada modul ini, saya banyak mendapat hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang nantinya akan saya terapkan atau kembangkan dalam pembelajaran di kelas. Penjelasan dari Pak Suratna maupun dari Ibu Apriani pada forum diskusi maupun sesi ruang kolaborasi atau elaborasi pemahaman membuat saya semakin mengerti mengenai pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Saya meyakini dengan mempelajari di modul ini, saya akan mampu mengontrol setiap emosi dalam diri saya
serta mengontrol emosi pada murid sekaligus memberi contoh baik kepada rekan sejawat lainnya tentang manfaat dari kompetensi sosial emosional. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Saya menyadari pentingnya perkembangan murid bukan hanya dinilai dari segi intelektual, tetapi juga fisik, emosional, dan sosial juga harus dipupuk serta dikembangkan dan diterapkan pada setiap pembelajaran. Tingkat perkembangan sosial emosional pada setiap murid akan nampak timbulnya perilaku negatif. Oleh karena itu, penting sekali pembelajaran yang menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional. Guru sebagai pamong sudah seharusnya memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, membimbing setiap murid dengan budaya positif agar dapat tertanam dalam dirinya perilaku yang baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, atau dengan kata lain dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan pada dirinya. Pembelajaran di modul 2.2 ini mengenai pembelajaran kompetensi sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, rasa ingin tahu, serta bertanggung jawab. Perilaku tersebut merupakan harapan pendidik sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah future atau penerapan. Dari pengetahuan dan wawasan yang saya dapatkan mengenai materi kompetensi sosial emosional pada modul 2.2 ini, saya berencana untuk menerapkannya di tahun pelajaran baru tahun 2024-2025. Dalam lingkup kelas saya seperti melakukan teknik bernapas dengan kesadaran penuh sebelum memulai pembelajaran dengan teknik stop, kemudian juga menerapkan kompetensi kesadaran sosial emosional dalam perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya juga akan menerapkan keterampilan berelasi pada setiap kelompok untuk menumbuhkan kebersamaan dan pengalaman belajar, saling bertukar pengetahuan, dan juga kerjasama dalam memecahkan permasalahannya. Setelah pembelajaran, saya juga akan melakukan refleksi kepada diri pribadi saya untuk melihat kembali kegiatan yang telah saya lakukan agar nantinya pembelajaran di kelas dapat lebih bermakna bagi peserta didik dan juga mereka dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman belajar yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah dokumen kegiatan pada modul 2.2 yang saya lakukan. Pertama, ruang kolaborasi tanggal 27 Juni 2024. Yang kedua, ruang kolaborasi tanggal 28 Juni 2024. Dan yang terakhir adalah ruang elaborasi pemahaman tanggal 3 Juli 2024. Demikian akhir dari pemaparan saya di video kali ini mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.